belum apa namanya, belum dibaca atau satu-satu. Mungkin karena kebanyakan kontennya ya, gitu. Nah, jadi nanti kita lebih spesifik lagi tentang Taman Tahfiz Firdaus ini. Kafling yang fee-nya paling besar di antara proyek-proyek kita yang lain. Harga 70 juta. Ya, harga 70 juta, fee-nya 10%. Berarti kita bisa, insya Allah kita bisa dapat untuk yang closing satu kafling itu 7 juta rupiah. Teman-teman harus punya target tuh, targetin saya mau 2 bulan ini atau 1 bulan ini minimal 2 kapling. Itu udah 14 juta. Nah, jadi itu namanya strong way-nya gitu. Strong way-nya atau motivasinya gitu. Nah, nanti kita lebih dalam lagi penjelasan dari Pak Jaya mengenai Taman Tahfiz Firdaus ini untuk spesifikasi produknya. Oke, nanti setelah dari spesifikasi produknya, habis setelah sesi itu, nanti kita bahas mengenai bagaimana cara jualnya, gitu. Bagaimana cara atau saya akan nanti sharing. Jadi ada 2 sesi, satu pertama tentang speknya, tentang produk knowledge-nya yang pasti, yang kedua tentang kenapa sih ini mudah dijual gitu. Jadi nanti kita akan sharing teman-teman yang sudah pernah closing di TTF bagaimana, nanti ada di slide-nya. Oke, slide-nya juga nanti kita kasih untuk lebih pendalaman. Terus setelah dari penjelasan Telegram ini, penjelasan dari webinar ini, teman-teman nanti yang ingin mempunyai landing page-nya, yang belum punya domain atau sudah domain, landing page-nya sudah siap, oke, sudah siap. Nanti yang belum punya website nanti kita kasih linknya. Yang sudah punya website tinggal upload. Mau biarpun belum punya, belum iklan Facebook atau Google Ads, landing page itu perlu. Gitu ya. Jadi nanti terbantu dari website itu sendiri agar penjelasan kita tidak terlalu panjang di WhatsApp closingnya. Jadi WhatsApp itu hanya memberi keterangan-keterangan tambahan. Oke, nanti saya akan kasih landing page-nya, saya juga akan tampilkan di sini. Nanti kita akan gini aja, kan kita ada grup itu ada 30 orang lebih, saya nggak akan membuat semuanya, bisa saja sih membuat semuanya, tapi yang mana teman-teman yang ingin berjualan TTF ini, yang sudah tahu produk knowledge-nya, sudah lebih dalam mempelajari ini, jadi yang siap ngiklan gitu, siap iklan mau organik maupun ads-nya, nanti kita support di landing page-nya, free. Nanti langsung ke WhatsApp teman-teman. Jadi konten-konten marketingnya juga sudah ada di PK Telegram itu sendiri, jadi tinggal iklan. Nah, lebih dalamnya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Jaya mengenai produk knowledge-nya. Jadi teman-teman nggak hanya asal copy paste terus saja, tapi lebih mengerti. Karena ini lumayan harus dimengerti lebih dalam lagi mengenai Taman Tahfiz Firdaus. Saya sendiri tertarik banget juga setelah ke sana melihat perkembangannya, biarpun perkembangannya progresnya masih lama, tapi ini kayaknya bagus produk ini. Produk ini bagus untuk kita bisa jual. Fee-nya juga besar kan ya. 7 juta sekali closing. Mudah-mudahan teman-teman di sini minimalnya closing tuh 5. Jadi 35 juta, ya Allah, aminkan, aminkan. Amin, amin, amin. Aminkan, ya Allah, nanti mudah-mudahan. Nah, ikhtiarnya apa? Ya, ikhtiarnya dengan menghadiri atau melihat dari penjelasan webinar ini. Jadi kalau yang
Ya, nanti ada recordnya sih, ada recordnya. Tapi lebih enak kan bisa. Nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Baik, ini udah 20.13. Saya akan sharing screen-nya. Oke, jadi nanti ada sebuah slide yang akan dijelaskan oleh Pak Dijaya. Waktu dan tempat, saya persilakan ke Pak Dijaya. Sudah kelihatan slide-nya belum teman-teman? Halo. Halo. Slide-nya Udah. Dulu ini bisa. Ya, sudah kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Oke ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, tapi dalam ruang online, yaitu Zoom online. Mudah-mudahan ini satu bisnis kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, teman-teman sekalian, memang pada malam hari ini kita akan kupas tuntas Kafling Taman Tahfidz Firdaus yang berlokasi di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Nah, teman-teman di sini juga harus nanti ditanya, harus lengkap jawabannya. Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jalan Cirangkong, kalau kata Bang Edi. Jadi nanti ketika buyer itu survei lokasi itu tahu betul kita produk yang kita jual itu lokasinya di mana, tahu betul begitu. Jadi tidak ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan dari calon buyer. Alhamdulillah, saya senang sekali pada malam hari ini teman-teman sangat antusias, walaupun baru 4 orang atau 5 orang yang hadir pada malam hari ini dalam Zoom online, tetapi tidak mengurangi semangat kita semua gitu ya untuk mengembangkan bisnis kita. Mudah-mudahan saya berharap kita closing jamaah itu akan realisasi kepada teman-teman semua. Amin, amin, amin. 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 Yang pertama, Kafling Taman Tahfidz Firdaus itu ini salah satu proyek internal dari PT Syariah Land. Jadi memang Syariah Land itu mempunyai proyek-proyek internal, beberapa proyeknya itu yaitu coupling, salah satu coupling. Memang di antara yang lain itu ada perumahan-perumahan syariah yang tersebar luas di Jabodetabek ataupun di Jawa Tengah juga ada. Tetapi memang kita saat ini fokus kepada Jabodetabek dan sekitarnya, gitu ya, termasuk di Purwakarta, gitu. Mudah-mudahan karena lokasi Purwakarta dengan lokasi kita Cikarang itu kalau perjalanan tol sebenarnya cuma 1 jam ya, dibanding kalau kita ke Cariu itu 1,5 jam. Sebenarnya lebih cepat ke Purwakarta dibanding ke Cariu ataupun ke Tanjung Sari, karena kan Tanjung Sari itu jalan alternatif ini selatan ya. Tetapi kalau karena lokasi proyek Taman Tahfidz Firdaus itu dekat dari jalan tol Sadang, sehingga aksesnya lebih mudah. Jadi nanti teman-teman itu bisa menginformasikan kepada cabunya, kepada bayarnya itu bahwa kalau lewat tol itu hanya 1 jam. Ya, kalau kecepatan 80 atau 90 gitu ya di jalan tol itu hanya 1 jam gitu. 1 jam. Jadi bahkan kalau misalkan kita ke Cirebon aja bisa 2 jam. Kalau kecepatan 90 gitu ya. Jadi setengahnya dari Cirebon ya Purwakarta, berarti 1 jam. Tambah dengan dari keluar tol Sadang sampai ke lokasi itu sekitar 20 sampai 30 menit.
Kalau tidak macet, kita bicara tidak macet ya, tapi kalau misalkan beda cerita itu bisa berjam-jam ya, bisa molor waktunya. Alhamdulillah, Taman Tafis Firdaus merupakan proyek unggulan dari PT Bumi Madinatul Firdaus atau member dari Syariah Land Group. Karena memang di proyek Syariah Land Group ini ada 2 proyek coupling ya, coupling apa namanya tuh kebun, yaitu Taman Tafis Firdaus dan coupling apa nih kemana? Satu lagi Mountain View. Bukan itu. Yang satu lagi ya. Ada juga, cuman lokasinya itu di Bogor Barat, sekitar Bogor Barat. Agak jauh dari kita, ada perjalanan sekitar 2,5 jam gitu ya, di Bogor Barat. Tapi kita fokus ke sini dulu, ke coupling ini. Nanti selain kita tuntas, kita bedah, baru kita ke proyek yang lain. Alhamdulillah, Taman Tafis Firdaus saat ini luasnya yaitu 5,9 hektar di Desa Cirende. Dan teman-teman bisa lihat slide-nya ini. 5,9 hektar, jumlahnya itu 333 kurang lebih. Teman bisa melihat di set plan-nya itu ada 331 unit, dan yang sudah terjual saat ini 231 unit. Ya, sudah 70%-nya ya, sudah 65 apa 70% sudah terjual. Sisa unit yang saat ini sudah ada di stok yaitu 99 unit. Jadi sangat potensi banget, sangat peluang banget, sangat prospek sekali jika teman-teman masih ada waktu untuk menghabiskan coupling Taman Firdaus ini. Jadi masih ada sisa 99 unit coupling lagi, gitu ya. Peluangnya sangat mungkin untuk teman-teman bisa closing, begitu ya. Alhamdulillah, lahan milik dan atas nama pemilik developer sejak tahun 2014. Jadi ini sangat aman untuk legalitas. Coupling Taman Tafis TTF ini sangat aman. Jadi sudah dimiliki oleh developer. Jadi tidak ada, kalau bahasa developer atau ini tidak ada, bahasanya bukan akuisisi lagi, tidak ada termin pembayaran secara kredit lagi kepada pemilik sebelumnya. Jadi tidak ada bahasa seperti itu. Jadi TTF ini sudah dimiliki oleh developer Syariah Land Group ya sejak tahun 2014. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini sangat legalitasnya sangat jelas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Taman Tafis Firdaus menjadi investasi dunia kita, dunia bisnis kita, dan mudah-mudahan juga di akhirat. Karena apa? Karena di sini ada wakaf ya, wakaf tunai di awal pembelian dan juga wakaf keuntungan panen, dan bisa diberikan kepada yatim piatu dan juga pondok pesantren. Jadi ini untung dunia dan juga untung akhirat, luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan juga kita bisa ikut andil, bahkan kalau misalkan Pak Suehwan atau Pak Ismara atau Pak Jais atau Pak Leo bisa closing bertubi-tubi di coupling Taman Firdaus ini, dan juga akhirnya beli coupling di sini, gitu ya, beli coupling di TTF ini, gitu ya, bisa termasuk orang yang mewakafkan selamanya sampai panen berikutnya. Jadi kita edukasinya nanti seperti itu kepada buyer ataupun cabu yang nanti kita akan follow up. Jadi keuntungannya itu dunia akhirat ya, dunia akhirat. Baik, untuk selanjutnya bisa lihat di slide pengelola kebun oleh tim ahli IPB gitu ya. Alhamdulillah, mungkin teman-teman kemarin juga bertemu dengan Kang Anggi sebagai owner dari Syariah Land dan juga Syariah Institute. Beliau juga lulusan IPB, dan alhamdulillah jadi Pak Leo mungkin waktu kemarin belum sempat hadir ya. Jadi ya Ustadz.
Jadi Kang Anggi itu beliau tuh lulusan IPB, dan juga ada Kang yang di lokasi gitu, yang memantau pemupukan, perawatan, dan apa namanya itu pengkontrolan hama. Itu ada juga Kang siapa kemarin? Kang Reza Kang sebagai Reza, ya. manajer pemasaran atau Betul. manajer di Taman Tapis Firdaus. Jadi Kang Reza juga lulusan IPB, dan ada satu lagi Kang siapa itu juga Kang Bagus yang ya, standby di sana. standby di sana. Jadi untuk pemupukan yang bertahap dan juga apa namanya itu perawatan yang berkala itu selalu dilakukan, dipantau langsung oleh tim lapangan dari tim Taman Tapis Firdaus. Jadi ketika ada buyer berinvestasi di TTF ini, jangan dikhawatirkan untuk perawatannya. Kita bisa meyakinkan mereka, meyakinkan buyer bahwa di sini perkebunannya dirawat. Gitu. Buktinya saat ini baru sekitar tahun ini berjalan dari 1 tahun yang lalu, bulan ke-8 TTF itu sudah panen. Ini kalau menurut informasi dari Kang Reza, ini udah panen yang kedua atau ketiga ya. Udah panen ketiga. Jadi berarti belum genap setahun, tapi sudah panen. Memang nanti kita bahas lebih lanjutnya tentang bibit jambu kristal ya, karena memang jambu kristal itu nanti panennya itu tidak berhenti, terus menerus 2 minggu 3 minggu sekali itu panen, luar biasa. Dan untuk perawatan pemupukan Taman Tapis Firdaus ini dikelola oleh PT Botani Seed Indonesia. Jadi salah satu unit bisnis IPB Bogor. Jadi bukan apa namanya tuh hanya manis di mulut gitu, kerjasama dengan IPB, tetapi memang dibuktikan oleh PT Botani Seed Indonesia yang memang itu sebagai anak unit bisnis di Universitas IPB Bogor. Kalau mau kita bilang ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, jadi poin yang kedua yaitu terhindar dari inflasi. Dengan berinvestasi tanah, maka aset akan terhindar dari inflasi karena nilai tanah semakin baik. Jadi mungkin teman-teman bisa edukasi kepada buyer atau kepada cabui masing-masing punya teman-teman bahwa investasi tanah itu sangat luar biasa, sangat menguntungkan gitu ya. Jangankan tahun depan gitu ya, hitungan per 3 bulan. Per 3 bulan jika progres sudah bagus itu beda harganya lagi. Contoh di proyek yang lain gitu ya, itu cuman proyeknya berjalan hanya 3 bulan. Dari belum dicor, sekarang udah cor beton. Kalau AJB-nya sudah jadi, surat-suratnya sudah jadi, itu harganya bukan segitu lagi. Bukan 50-60 juta lagi, bisa 70, 80, 90 juta. Nah, seperti itu. Jadi, untuk investasi tanah ini sangat luar biasa. Makanya, orang asing gitu ya, jangankan orang kita, orang asing pun ingin beramai-ramai itu investasi di Indonesia. Dengan dengan mengatasnamakan orang Indonesia, tetapi uang yang dikeluarkan oleh orang asing. Karena memang tanah itu investasi yang luar biasa, tidak akan turun gitu ya, dan tidak akan menyusut. Baik, slide selanjutnya. Poin yang ketiga, mendapatkan passive income. Jadi ketika Anda berinvestasi di Taman Tapis Firdaus, Anda akan mendapatkan passive income dari hasil panen durian montong dan jambu kristal yang sudah ditanam di setiap couplingnya. Nah, jadi saat ini coupling Taman Tapis Firdaus, mungkin teman-teman sudah mengetahui sebagian besar bahwa yang kita tanam itu ada 7 jambu kristal dan 2 pohon durian bawor ya, durian montong ya. Jadi ini di awal gitu, sebagai tanaman awal, jambu kristal itu sangat mudah untuk ditanam gitu, karena memang jambu kristal itu
tidak butuh perawatan yang intensif, tidak butuh perlakuan penanaman yang harus diperlakukan secara bagus gitu ya. Sebenarnya kalau di tanah biasa saja, bibit jambu kristal itu sebenarnya sudah hidup. Tetapi ketika ditunjang dengan tanah yang bagus gitu ya, tanah huru hara yang bagus gitu, ditambah dengan pupuk dan perawatan perlakuan dari pemilik coupling atau dari developer yang terus merawat, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Makanya informasi dari developer bahwa 2 minggu sekali itu panen. Gitu ya. Jadi kan ini perawatannya luar biasa. Beda tanaman yang dirawat dengan yang tidak dirawat itu akan berbeda. Jadi kita harus jelaskan juga kepada buyer bahwa perlakuan perawatan tanaman dengan yang dirawat dengan yang tidak itu akan berbeda. Di mana-mana akan berbeda gitu. Jadi nanti akan menghasilkannya yang berbeda begitu. Jadi berefek dengan hasil panen nanti. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa kita kerjasama dengan PT Botani Seed Indonesia (PB) yang perawatannya luar biasa, pemupukannya khusus dari dari staf kerjasama dari IPB. Dan yang kedua yaitu bibit durian montong ya. Memang durian montong ini berbeda, sangat berbeda sekali. Yang saya pernah pelajari, yang saya pernah ketahui, dan saya pun pernah pernah menanam pohon durian gitu ya. Perlakuannya sangat berbeda dengan bibit jambu kristal gitu ya. Jadi jambu kristal itu ditanam di tanah aja, disiram tanpa dikasih pupuk, dia akan tumbuh. Tetapi kalau pohon durian atau bibit durian itu kalau tidak diperlakukan secara khusus, dia akan mati, layu gitu ya. Apalagi di ketinggian yang sangat rendah. Makanya pohon durian itu mungkin kalau zaman dulu di Cikarang ini, kalau saya survei lokasi di Cikarang ini masih ada pohon durian ini di beberapa tempat itu ada pohon durian, tetapi memang dulu hawanya masih bagus, cuacanya masih bagus, mungkin perawatan dari penduduk aslinya ini masih bagus untuk perawatnya. Tetapi ketika cuacanya berubah gitu ya, dekat kawasan industri, tanahnya pun kena sedikit pembuangan limbah sehingga mempengaruhi pertumbuhan dari pohon durian. Makanya kemarin saya sempat nanam pohon durian gitu ya. Itu padahal saya beli yang 2 meter. Ya, beli pohon durian itu dari Banyuwangi setinggi 2 meter. Kurang lebih saya beli itu 450.000. Belum ongkir gitu ya. Jadi dari awal saya tanam itu hampir 1 tahun saya tanam itu. Saya tanam bibit durian itu tinggi 2 meter. Saya siram tiap hari. Saya siram pakai air biasa atau air got. Saya pupuk juga pakai organik. Tapi memang dia butuh hara tanah yang bagus, yang kondusif untuk kecocokan akar dia dengan tanah yang ditanamnya. Makanya di Cikarang ini ketinggian tanahnya dari permukaan laut hanya kurang lebih 100 mdpl. Jadi sangat rendah. Minimal itu untuk perkebunan durian itu minimal itu 200 mdpl ketinggiannya dari permukaan laut. Sehingga bisa maksimal untuk panennya dan pertumbuhannya. Dan juga kalau untuk bibit awal, bibit pohon durian awal itu, ini kita sharing aja ya tentang pohon durian ya, karena kita memasarkan coupling kita ada duriannya juga, jadi ada jambu kristal. Jadi pohon durian itu butuh penghalang matahari juga. Jadi dia kalau yang bibit masih pendek gitu ya, masih kecil, itu kalau terlalu dia kena sinar matahari itu akan menjadi layu.
Pohon daunnya itu gampang mudah layu, kering pohon durian itu. Itu pohon saya waktu itu sampai saya siram pagi sore, tapi saya tidak pakai tudung, tidak pakai paranet. Jadi sinar matahari kena daunnya itu bikin, saking panasnya itu bikin rontok, bikin kering daun duriannya. Gitu. Dan sebenarnya bibit durian ini kan sangat banyak macamnya ya, jenisnya ada montong, ada bawor, ada macam-macam yang lain. Iya, ada durian potik dan macam sebagainya. Jadi memang nanti kita jelaskan bahwa durian montong nanti bibit durian yang ditanam di TTF ini ada 2 bibit yang diberikan oleh developer dan juga nanti diperlakukan penanamannya khusus. Makanya di lokasi itu kan dikasih tudung supaya tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Walaupun cuacanya agak sejuk di sana, tetap aja dikasih tudung atau paranet gitu ya. Apalagi di Cikarang gini kurang cocok nih. Kurang cocok untuk berkebun pohon durian gitu. Karena panasnya itu lebih panas daripada sana. Baik, jadi itu untuk selanjutnya poin keempat yaitu dijadikan kawasan agrobisnis, yang dimana kawasan ini pun berbasis pertanian dimulai dari sektor hulu ke hilir. Jadi, memang covering Taman Tafis Firdaus ini awal dari konsep dari developer itu menjadi kawasan agrobisnis, dan juga agro perkebunan ya, karena memang Purwakarta itu selain tempat wisata, karena memang Purwakarta itu segitiga jalur yang sangat strategis ya, mau ke arah selatan bisa, mau ke arah utara bisa lewat Purwakarta gitu. Jadi di mana TTF ini letaknya itu tidak jauh dari luar Tol Sadang. Mungkin kita sama-sama mengetahui kemarin karena suruh lokasi gitu ya. Jadi memang di lain lokasi yang bersamaan juga tempat dengan di Purwakarta, banyak sekali perkebunan yang lainnya, durian ataupun jambu kristal gitu ya. Tetapi itu memang dimiliki oleh pribadi personal, jadi bukan developer yang memasarkan langsung bekerjasama dengan pemasaran, tetapi dimiliki oleh pribadi personal pemilik lokasi lahan dari perkebunan itu sendiri. Baik, selanjutnya poin kelima yaitu kenaikan capital gain yang tinggi. Jadi memang dengan berinvestasi di TTF ini gitu ya, kita bisa mendapatkan capital gain yang sangat tinggi ya. Terlebih lagi dengan ketika menanam di kampung yang sudah produktif dan nantinya menjadi kawasan agrobisnis. Saat ini kita bisa edukasi kepada buyer atau cabui kita gitu ya, bahwa ini satu bukti bahwa TTF itu bisa menghasilkan tanaman dan sudah berbuah. Jadi lokasi tanahnya, lokasi couplingnya itu sangat cocok untuk ditanami oleh jambu kristal dan pohon durian seperti itu. Terbukti dengan panennya, berbuahnya jambu kristal. Berarti kecocokan antara bibit dengan bibit tanamannya dengan tanahnya sangat cocok. Begitu. Ini akan meningkatkan pendapatan capital gain kita. Gitu ya. Dan selain itu lokasi sekitar dari Taman Tafis Firdaus ini dikelilingi oleh tempat wisata-wisata yang sangat dekat dan bisa terjangkau. Nah, itu bisa kita beritahukan kepada buyer kita, gitu ya, cabui kita, bahwa lokasinya ini sangat strategis. Memang kemarin kita tidak sempat ke tempat wisata Kahuripan ya, padahal di situ dari TTF ke Kahuripan itu cuma 3 menit, bahkan cuma 5 menit gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan gitu, seandainya nanti ada yang survei lokasi gitu ya, teman-teman pun
bisa hadir untuk mendampingi gitu ya. Ajak ke wisata kahuripan, karena kahuripan ya itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi supaya oh iya ini TTF ini sangat dekat dengan tempat wisata lainnya, sangat dekat gitu ya. Kalau kita ke Sadang aja 30 menit, atau apalagi dekat sekitarnya, dekat TTF lebih dekat lagi. Karena itu udah perbukitan biasanya banyak villa-villa di sekitarnya. Bisa jadi kalau kita survei lokasi yang lainnya itu bisa ada penginapan disewakan. Gitu ya. Ya untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa bisa mengantarkan cabunya gitu ke lokasi sambil jalan-jalan ke tempat wisata, gitu, mengarahkan. Dan bisa dilihat mapnya juga, lokasi terdekat tempat wisata itu di mana di maps. Nanti oh iya jaraknya sekian, membutuhkan berapa waktu, dan itu bisa ketahuan nanti. Baik, selanjutnya poin ke-6 yaitu tersedia skema cicilan. Alhamdulillah TTF Taman Tafis Firdaus untuk skemanya bisa dicicil juga gitu ya. Jadi luar biasa. Mungkin dari 231 yang terjual itu bisa jadi 50%-nya itu dicicil. Karena apa? Ini kan pilihan ya. Pilihan bagi buyer atau cabuy untuk memiliki kapling, tapi mudah gitu. Tapi mudah. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa ini ada skema cicilannya, bahkan 1 tahun ya skema cicilan 1 tahun. Ini di proyek-proyek yang lain, khususnya kapling ini tidak selama ini, cicilannya tidak 1 tahun ini. Diberikan kemudahan oleh developer untuk dicicil selama 1 tahun. Cicilannya mulai dari 3 jutaan. Cicilan kedua sampai cicilan yang ke-12. Jadi gitu ya, cabuy atau buyer membeli bisa dicicil selama 1 tahun. Jadi ringan sekali gitu ya. Bahkan mungkin sebelum dia setahun sudah belum melunasi, sudah panen duluan. Jadi dia kredit, nyicil, tapi dapat untung juga. Bisa jadi impas. Jadi kita jelaskan juga kepada cabuy bahwa bisa jadi nanti, karena memang sudah terbukti, baru 8 bulan kapling TTF ini sudah panen gitu ya. Karena memang perawatannya luar biasa dari depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jelaskan juga kepada cabuy bahwa perawatan luar biasa developer itu panen lebih cepat gitu. Dari yang Untuk Pak Edi saya matikan dulu ya ininya ya. Unmute. Saya mute dulu ya speakernya ya. Oke, nanti kalau itu saya buka lagi. Lanjut. Ya, jadi teman-teman udah bisa paham ya. Memiliki kapling TTF ini sangat mudah, sangat ringan gitu ya. Jangan lupa syaratnya itu KTP dan MPWP gitu ya. Dilengkapi dengan KK juga bisa. Gitu. Jadi sangat mudah banget untuk bisa memiliki kapling Taman Tafis Firdaus dengan adanya skema cicilan ini. Gitu ya. Jadi kita benar-benar menjelaskan kepada cabuy itu komprehensif, lengkapnya gitu ya. Harus lengkap gitu. Jadi minat cabuy itu oh iya ya, oh bisa ya. Nah seperti itu teman-teman.
Jadi ketika kita memberikan kemudahan-kemudahan, ya, itu akan ketertarikan itu akan bertambah lagi dari minat cabuinya itu. Karena apa? Adanya kemudahan-kemudahan untuk bisa memiliki coupling taman Firdaus. Baik, untuk selanjutnya, lalu bagaimana dengan lokasi Taman Tahfiz Firdaus? Strategikah? Nah, mungkin teman-teman ini kalau dari pertanyaan ini teman-teman udah bisa survei ya, udah kita tahu, kita kemarin udah survei lokasinya, jalannya. Jadi kalau dari Tol Sadang itu udah nggak ada kemacetan, jalannya luar biasa, halus gitu ya, lancar ya. Dan jadi kita itu nanti ke Cabut itu meyakinkan bahwa jalannya sangat bagus, Bu. Kita tidak mengada-ngada gitu. Kita tidak mengada-ngada dengan jalan bagus, memang bagus jalannya sepanjang pohon jati itu kan. Jati itu luar biasa banget. Jadi edukasi ke meyakinkan Cabuy untuk menambahkan daya tarik gitu ya, minatnya agar bisa membeli di coupling Taman Tahfiz Firdaus. Berikutnya keunggulan coupling kebun Taman Tahfiz Firdaus. Ini jadi jarak Taman Tahfiz Firdaus ke lokasi wisata sekitarnya. Teman-teman bisa melihat 700 meter ke wisata Kampung Kahuripan. 700 meter itu ya sekitar 5 menit. 5 meter sampai 1 kilo ya. Tuh. Teman-teman bisa melihat. Jadi kalau mau bersantai bisa dekat ke tempat wisata. 12 km ke pintu tol Sadang, 12 km ke Laluan Purwakarta, 16 km ke Stasiun Marangi. Yang kemarin kita juga main juga Stasiun Marangi, 1 km. Jadi di sini ada tambahin juga nih, teman-teman agak sedikit jauh ke Lembang. Cuman ke Lembang Bandung juga ada tembusannya gitu. Tembusannya mungkin nanti kita bisa lewat Subang baru ke Lembang. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Lembang pasti udah tahu jalurnya kan, lewat Subang dulu. Nah, berikutnya, jadi apa saja yang didapatkan oleh customer? Selain mendapatkan coupling dengan ukuran 100 meter persegi, Anda juga akan mendapatkan berupa bonus 2 durian montong dan juga bibit kristal. Jadi totalnya 9 bibit yang tadi saya sebutkan. Pengelolaan kebun sampai panen pertama oleh tim ahli botanisit dari IPB. Kita memberikan informasi kepada cabut kita itu harus lengkap ya. Jadi mereka itu benar-benar paham. Jangan setengah-setengah. Kadang cabut itu mendapatkan informasi dari marketing itu setengah-setengah. Jadi keyakinan mereka itu mungkin kurang ini, masih setengah-setengah. Makanya nanti product knowledge-nya gitu ya, untuk teman-teman semua itu harus dipahami step-step untuk bicaranya, pembukanya, pertengahannya, closing statement-nya, kita edukasi, kita menjelaskannya itu kalau bisa menjadi kebiasaan teman-teman untuk follow up atau edukasi kepada Cabuy gitu. Supaya tertata pembukaannya apa yang kita berikan, pertengahannya apa aja, closing statement-nya yang kita jelaskan apa aja. Jadi lengkap. Jadi Cabuy itu tidak mendapatkan informasi setengah-setengah tentang coupling Taman Tahfiz Firdaus. Ya. Nah, ya, saya kira teman-teman paham ya. Nah, berikutnya master plan Taman Tahfiz Firdaus.
total 331 unit coupling. Nah, di sini kita sudah lihat ya, mungkin teman-teman harus pelajari set plan-nya nanti pas di lokasi. Oh, ini blok B 5 itu di mana sih, Mas? Misalnya ada cabu yang jawab ya. Paling tidak ketika kita udah survei lokasi, kita memahami project gitu ya. Mana pintu masuk, mana ujungnya dari coupling project TTF ini, minimal marketing harus tahu gitu, supaya tidak salah menunjuk coupling. Oh ini Bu, tidak asal tunjuk gitu. Walaupun bahasa marketing coupling ready stock, tinggal tunjuk aja couplingnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman salah salah nunjuknya gitu ya. Nanti di SPK-nya benar blok B5, tapi pas teman-teman ngarahin ini Bu blok B5 gitu, asal tunjuk, nanti pas dia ke situ lagi ini coupling saya padahal bukan. Nah, itu harus paham nih lokasinya, harus paham blok-bloknya gitu. Jangan sampai nanti kira-kira ini Bu ya gitu ya. Ditunjang memang developer sudah menyediakan pelang tiang di setiap couplingnya gitu ya. Walaupun misalkan ada yang copot, couplingnya bisa ketahuan. Misalkan di sebelumnya blok B4, blok B5 nggak ada, di sebelahnya lagi ada ininya, ada tiang ininya, bloknya B6 gitu ya. Berarti itu B5 gitu ya. Kalau seandainya, tapi kalau misalkan tidak ada itu bisa kita informasi kepada developer untuk dibuatkan pelangnya, karena memang tanah itu kadang kalau kena hujan itu pelangnya copot gitu, atau ke bawah arus air seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi cabuy yang menginginkan bloknya tersebut, coupling tersebut gitu, harus dilihat langsung oleh cabunya, harus sampai. Dan sampai dia pengen blok 5 tapi belum kita arahkan untuk ke couplingnya tersebut, dan sampai begitu. Jadi sampai dia tahu couplingnya yang mana gitu. Jadi kita kalau bahasa ininya harus kafah ya. Kafah itu memahami dari A sampai Z gitu. Product knowledge-nya harus dimengerti. Baik, mungkin itu dari awal Anda jelaskan tentang TTF gitu ya. Mungkin ada sedikit dilanjutkan oleh Kang Isan. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut dengan saya. Jadi yang tadi yang Pak Jaya sampaikan adalah product knowledge yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman sudah mulai menjual taman grafis greenhouse. Oke. Nah, ini adalah sebuah daya tarik gitu. Kenapa sih teman-teman tuh harus jual proyek taman grafis greenhouse? Ya, selain dari proyek-proyek yang telah kita pasarkan sebelumnya. Yang pertama itu gampang jualannya. Oke, baik dari traffic organik, ring 1, marketplace, medsos ataupun ads. Jadi closing yang saya tahu dari yang sudah duluan closing dari kita, member agensi lain, itu kan sudah terjual dari lebih dari 140 coupling. Itu semua macam-macam. Jadi dari traffic organik oke, dari ring 1 oke, dari marketplace oke, medsos ataupun ads. Dan biasanya kebanyakan yang sudah membeli, yang sudah closing di sana, kalau sudah booking itu 85% pasti akad langsung ke pelunasan atau ke skema cicilan. Karena produk yang ditawarkan itu berbeda dan jarang yang seperti ini. Ya, jujur aja saya juga di sana, kita di sana melihat project ini tuh beda gitu, beda dari project-project yang lainnya. Jadi emang ada segmen tersendiri
Dimana kalau ada teman-teman yang suka atau buyer yang suka dengan kafling kebun, ini adalah produk mereka gitu. Jadi kalau kafling villa yaitu nuansa alam, kafling wisata ya mungkin Granada Land, dan ke Taman Tafis Firdaus ini adalah kafling kebun. Rata-rata buyer juga tag unit minimal 2 unit. Nah, nanti kita buktikan dari landing page yang saya kasih itu ada beberapa testimoni dari buyer yang sudah membeli lebih dari 2 unit. Jadi kita berdoa, kita targetkan kita closing 5 sampai 10 kafling per orang. Amin, amin, tolong aminkan. Amin. Terus bila sudah survei 90% closing. Karena melihat dari progres yang ada, oke, jangan dibandingkan jalannya atau apa dengan nuansa alam atau bagaimana, tapi progresnya kan konsennya lebih ke kebun. Nah, emang cocok gitu di sana. Apalagi nanti akan ada tambahan kemarin ya, ada tambahan apa namanya camping gitu ya. Nanti kita tunggu saja, tapi yang pasti saya yang ada dulu. Lalu bila sudah survei 90% closing, terus data yang sudah terjual lebih dari 140 kafling. Nah, alhamdulillah karena spesial kemarin Kapro Kang Anggi juga datang, saya dikasih data buyer nih. Tapi data buyernya bukan nama atau nomor telepon, bukan seperti itu. Nanti ada selling point-nya habis saya jelasin ini. Masa sih ada buktikah? Nah, ini adalah teman-teman yang sudah closing duluan. Oke. Siti Rohana, ini informasi dari tim Syariah, dia closing 8 unit dari ring 1. Jadi ini adalah kontak-kontak beliau. Biasanya Pak Ismara nih yang oke nih, ring 1-nya nih gitu kan, karena kolega-kolega Pak Ismara tuh kayak jos-jos semua. Insya Allah teman-teman juga pasti, insya Allah juga pasti semua lah. Ini saya bisa mengambil contoh saja. Selanjutnya dia closing sampai 8 unit. Ini jadi saya akan kasih tim Syariah itu memberikan bukti bahwasanya nggak cuman ini siapa sih yang beli gitu. Ini juga dari Pak Abdullah, member agensi lain atau MF lain, dia tinggal di Ambon, dengan hanya online dia bisa closing. Oke. Nah, nanti data ini saya kasih ke teman-teman bisa baca-baca. Bahkan AJB-nya pun bisa di online. Jadi Kang Reza juga ngasih opsi bahwasanya kalau nanti teman-teman sudah ada buyer sibuk di Jakarta ataupun di mana, itu bisa ngirim surat-surat untuk ditandatangani itu by ekspedisi, dan itu insya Allah aman. Itu terjadi sama kita juga di Kapro. Saya ngirim ke Papua, gitu. Tapi bukan di Taman Tafis Firdaus, di Mansalam, dan itu bisa. Oke. Pak Tatang nih, nah ini adalah jargon yang paling terkenal nih di member Syariah Group Indonesia. Dia pernah 22 unit dalam waktu 3 bulan. Jadi insya Allah mudah nih. Oke. Ada juga TTF ya. Ada juga yang closing tanpa survei ke lokasi. Ada juga seperti itu. Bahkan kemarin Kang Anggi cerita yang dia bilang kan, teman-teman yang sudah dengar ceritanya, ada 6 kafling yang belum sudah closing tapi belum survei karena emang progresnya bagus dan mungkin juga ada referensi. Repeat order juga ada, jadi ada yang beli lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini bukti bahwasanya Taman Tafis Firdaus punya daya tarik. Closing tanpa survei ke lokasi, langsung bayar cash. Nah, itulah. Jadi apakah bisa nih teman-teman berhasil seperti mereka? Insya Allah bisa. Terapkan mindset tadi, mindset pemenang, artinya pernah di pembelajaran online kita mindset pemenang, coba dibuka lagi. Apa sih itu mindset pemenang? Learning itu belajar, action jangan lupa adalah posting dan evaluasi kembali. Oke, ini adalah dokumentasi dari Taman Tafis Firdaus. Oke. Untuk slide-nya cukup sekian, ya cukup sekian. Sebelum ke pertanyaan, saya akan kasih selling point-nya nih. Selling point itu apa? Konten marketingnya. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih
nanti kalau pas iklan itu poin-poin besar apa sih yang bisa ditawarkan oleh kita? Oke, selling point-nya nih ya, big point atau content marketing kita. Yang pertama, Kafling TTF itu ready stock. Nah, jadi nanti kalau teman-teman nggak bisa membuat copywriting sendiri, coba kembangkan Kafling ready stock. Artinya apa sih? Nah, bisa dijabarkan sendiri. Jadi ini selling point-nya, Kafling itu sudah ready stock. Sudah ditanam dari 5,9 hektar, 2.200 meternya itu diwakafkan, dan sisanya 331 kafling itu sudah ditanam 2.800 jambu dan 300 durian. Dan ini emang benar klaim dari mereka, tentu saja ini adalah kafling ready stock pertama di Indonesia. Jadi sudah ditanam semua. Nanti videonya juga yang saya pagi-pagi share itu juga terbukti kan, itu emang sudah tertanam dan saat ini semua progres untuk berbuah. Wakaf terus menerus. Nah, ini jelas bahwasanya dari penjualannya saja itu wakaf pesantren, lalu untuk passive income-nya yang itunya apa? Jambunya, penjualan jambunya juga diwakafkan. Jadi emang lahan kita tuh terus beramal lah bahasanya gitu. Selling point selanjutnya adalah lahan milik developer. Oke, jelas. Jadi ini yang ditakutkan kebanyakan oleh para investor, bahwasanya itu tanah siapa? Nah, tanahnya namanya Taman Rafiq Firdaus PT yang dimiliki PT Bumi apa ya tadi lupa? Bumi Madinatul Firdaus ya. Lalu, nah ini juga menjadi big point atau selling point teman-teman, bahwasanya pengelolaan oleh tim IPB selaku bisnis unit tim IPB yaitu Botanisit. Nah, jadi ini yang teman-teman ambil atau kuatkan dalam handling buyer-nya. Passive income juga, terus lokasi exit tol Sadang. Pak Ismara nih saya nunggu videonya. Jadi Pak Ismara kemarin ngevideoin tuh dari kita masuk tol sampai kita makan, sampai kita pulang. Nah, saya nunggu videonya Pak Ismara. Jadi mudah banget gitu. Kita dari Bekasi, dari Cikarang ini, ya pokoknya orang yang udah aksesnya tol itu mudah banget untuk ke lokasi. Bahkan tidak macet, jalannya juga nggak ekstrim, gitu kan. Selanjutnya, untuk pengurusan legalitas, SHN itu total 1,5 tahun. Pertama adalah PJB dulu, lalu 1 tahunnya AJB, proses AJB, dan sisanya, ini 5 ya. 6 benar ya, 6 bulan, 1,5 tahun. 6 bulan adalah SHM. Jadi insya Allah sambil berprogres, SHM terbit buat bayar. Nah, jadi ini selanjutnya setelah teman-teman mengetahui selling point atau content marketing dari 8 ini, nanti saya share di grup. Ini maksudnya adalah apa ya namanya? Big point dari produk TTF tersendiri, daya tariknya. Jadi bisa dikemas atau bisa ditambahkan kalau teman-teman handling bayar ya WA. Ini loh yang harus di share ke si bayar kita, calon bayar kita. Lahan sudah milik developer. Ya sudah. Ini jadi 8 poin ini dan mungkin bisa dilihat lagi slide yang tadi apalagi bisa. Nah, ini bisa dikembangkan gitu, bisa dikembangkan. Dari biasanya gini loh. Kalau teman-teman handling buyer pertama kali nanti banyak kalau buyer nanya itu yang fokusnya di awal pertanyaan. Contoh, Pak, lokasinya di mana? Nah, si buyer itu biasanya dia lebih masalah ke lokasi. Oke, jadi nomor 7 ini yang harus teman-teman apa ya namanya? Pelurunya gitu. Oh, exit tol Sadang. Bukan dawan, bukan ya? Iya, bukan dawan, nyasar itu. Terus jadi ini loh yang menjadi big point mereka. Oh, mereka lokasi. Selanjutnya, Pak, emang kebunnya kayak gimana? Oh, berarti dia senang lebih ke arah kafling atau kebun. Berarti ini harus nomor 1, nomor 2 ini yang harus gali terus ke mereka. Terus yang ketiga, pas handling buyer ya, ada yang lebih, apa emang di sana ada pesantren? Wah, berarti lebih ke akhiratnya gitu. Oh iya Bu, nanti wakaf terus menerus itu jelaskan tuh poin-poin itu. Oke. Ada lagi yang lebih ke itu tanah desa bukan. Nah, dia lebih ke legalitas.
Nah, berarti ke lahan sudah milik developer. Oke, cari tuh di Telegram ada legalitasnya dan dijelaskan dengan surat menyuratnya. Jadi tipe-tipe buyer itu beda-beda dalam dia menanyakan atau selling point-nya. Selling point-nya itu beda-beda. Jadi teman-teman harus menguasai ya minimal 8 ini yang saya sudah kerucutkan. Oke, setelah dari selling point ini teman-teman dapatkan, mengerti, pahami. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih ngiklannya, ke siapa sih, riset market kita. Nah, nanti jangan main masalah self posting aja ya. Nah, nanti ada riset marketnya. Ini yang buat ads maupun organik itu berpengaruh. Kita punya namanya buyer persona real. Maksudnya apa? Buyer persona itu maksudnya data buyer yang sudah membeli di Taman Tafis Firdaus atau 140 coupling tadi. 140 coupling ya, kurang lebih dari 140 coupling. Jadi di range umur, nah ini bocoran dari Kang Reja untuk Kakro, bocoran dari Kang Reja untuk Kakro. Oke, umur range-nya adalah 28 sampai 40. Ini real terjadi 40, nggak lebih dari 40 ke atas. Tapi nggak apa-apa dicoba 40 sampai 50. Tapi ini yang terjadi 40 sampai 50. Oke. Itu pekerjaannya hilang ya. Tadi mana pekerjaannya? Pekerjaannya bentar, saya tulis dulu. Pekerjaan rata-rata pembelinya. Bentar ya. Nah, ini. Sambil ngopi lah. Nanti baru kita PNS. Terus dia bekerja rata-rata di BUMN. BUMN kayak Pertamina, kayak Pak Semarang berarti BUMN. Terus dia wirausaha. Terus dia pilot. Oke. Nanti ngaruh nggak? Terus dia dosen. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menjadi acuan pekerjaan-pekerjaan ini yang minat dengan atau buyer-buyer yang sudah membeli di TTF. Kalau misalnya teman-teman melihat pilot, berarti cari di Facebook itu cari yang pekerjaannya pilot, itu bisa di add friend dulu, gitu. Di add friend, terus cari pekerjaannya orang-orang yang bergabung di grup PT Pertamina BUMN. Ini bisa menjadi, nah kalau iklan ads nanti bisa ads Facebook ads, Google ads ini bisa ditargetkan. Nah ini juga, nah ini untuk OLX nih, untuk OLX dan sama marketplace Facebook. Jadi orang-orang ini lokasi yang sudah membeli kebanyakan di daerah mana? Ini dirinci per kabupaten. Ada di Medan Satria, Kota Bekasi, Antapani, Bandung, Kota Bekasi. Nanti saya share ini ya, Cipayung. Jadi teman-teman bisa ngiklan ini juga di OLX. OLX itu kan bisa ya per daerahnya ya. Kebayoran, Pasar Rebo. Nah ini menjadi sebuah evaluasi target market untuk iklan. Cimahi itu. Nanti saya kasih datanya. Oke. Cipayung ini orang-orang. Jadi istilah ini data ini misalnya nggak dimunculkan namanya siapa ya. Misalnya Bapak Iksan tinggalnya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Cilodong, Depok. Nah ini data-data ini akan saya share. Oke. Nanti saya dipaste Jakarta Selatan. Ya kita targetnya Kota Bekasi di mana sih? Pondok Gede. Nah, nanti di OLX bisa ditargetkan tuh. Kota Bandung juga banyak, Bogornya Bogor. Kayaknya potensi Kota Bandung banyak yang beli nih ya. Jadi kita Bandung. Bisa target Purwakarta sendiri juga ada. Purwakarta juga ada ya. Cipayung, Jakarta Timur, Tangerang, kawasan Kemis. Nah ini khusus untuk kayak seperti Instagram, Facebook Marketplace, sama OLX bisa diterapkan untuk lokasi-lokasi penjualannya. Oke, Jos kan? Jadi emang kita udah disupport banget sama tim Syariah, Kang Reja sebagai manajer, saya di Japri. Nanti kita share di grup. Lalu selanjutnya landing page-nya. Landing page-nya saya akan sharing bentuknya seperti apa. Bentar. Habis ini kita masuk ke pertanyaan ya.
kita sharing, kita diskusi. Ya, ini landing page-nya, nanti dipelajari. Nanti di list aja siapa yang mau landing page-nya, nanti saya bikinin, hubungi kaminya ke nomor WhatsApp sendiri. Ini landing page kita. Nah, nanti bisa didengar bayar-bayar yang sudah beli seperti apa. Ini tools marketing kita. Nanti hubunginya nanti bisa diganti misalnya langsung ke WhatsApp-nya Pak Ismara atau Pak Ehwan atau Pak Edi yang sudah punya website tinggal diupload. Oke. Nanti dipelajari ini. Nah, ini kan Pak Jaya. Nanti diganti Ismara, Pak Ismara, terus Pak Leo. Yang mau ngelis. Ya, kalau yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang Mau. yang mau di list, nanti saya list. Karena ya ini kalau kita ngelis 30 orang semuanya, ya, biar bermanfaat lah gitu loh maksudnya. Yang Biar gacor semuanya ya. Iya, biar gacor. Ya, yang maksudnya yang mau iklan pakai landing page ini tinggal lepas aja, misal di Facebook atau di WhatsApp. Nah, nanti di sini Taman Tahfiz Firdaus Pak Ismara, nanti punya sendiri aja. Linknya bukan ke Pak Jaya, nanti hubungi kaminya, bukan ke nomor saya, ke nomor Pak Jaya, ke nomor Pak Ismara sendiri atau teman-teman sendiri. Oke? Oke, untuk produk knowledge atau kupas tuntas Taman Tahfiz Firdaus kita cukupkan. Kita sekarang saya hidupkan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya di unmute aja. Ini sudah unmute semua sih. Saya Silakan. mau bertanya, Pak. Waktu awal-awal pengenalan TTF ini kan saya taunya itu hanya untuk Muslim. Cuman waktu saya ke TTF sana, itu ada omongan yang saya sekilas dengar, itu dibuka peluang juga untuk non-Muslim. Itu jelasnya bagaimana, Pak? Iya. Baik, Pak Semar. Jadi memang proyek coupling Tahfiz Taman Firdaus saat ini dibuka untuk pembeli yang Muslim dan non Muslim. Memang kalau dilihat dari proyeknya gitu, nama developernya itu coupling Taman Tahfiz Firdaus gitu ya. Kita dari informasi dari developer, ya tidak dibatasi untuk konsumen atau pembeli dari coupling TTF ini hanya Muslim saja, tetapi non Muslim pun bisa membeli coupling TTF ini. Dan sekaligus mungkin ada tujuan khusus dari developer supaya masyarakat luas bisa memiliki coupling gitu ya. Artinya memang di sini teman-teman bisa beriklan sesuai dengan misalkan karena kalau di Google, di Facebook kan memang tidak ada batasan agama ya. Kalau kita beriklan gitu ya, semuanya terjaring gitu ya, yang Muslim ataupun yang non Muslim gitu, sehingga peluang itu besar gitu. Tapi tergantung nanti biasanya kalau ada pembeli atau konsumen atau buyer yang menanyakan, pasti akan bertanya, ini untuk Muslim saja atau non Muslim gitu ya. Dan kita jawabnya harus bisa dibeli oleh dibuka umum bisa siapa saja Pak atau Bu gitu ya. Jadi yang Muslim ataupun non Muslim bisa beli coupling Taman Tahfiz Firdaus gitu. Memang kalau dari itu kan Taman Tahfiz Firdaus ya, ada beberapa pembeli yang non Muslim tetapi tidak banyak di TTF, hanya beberapa orang saja gitu ya, menurut informasi dari developer gitu.
Karena memang ini kan nanti berkaitan dengan wakaf ya, wakaf kalau mereka tidak memasalahkan itu, dan kita jelaskan harus sedetil-detilnya masalah wakaf itu, wakaf tunai di awal kan ada potongan 1 juta itu ya, pembelian pertama 70 gitu, walaupun dia kredit tapi sudah dipotong juga dari DP-nya, walaupun itu sudah wakaf tunainya. Dan nanti panennya pun nanti kan ada wakaf juga dan terus menerus seperti itu. Dan kita harus jelaskan kepada non muslim, pembeli muslim, bahwa itu nanti ada wakafnya dan mereka harus menyetujuinya gitu, karena nanti di PJB, di surat PJB dan AJB-nya itu akan tertuang wakafnya itu. Dan kita harus menjelaskan bahwa ada wakaf di awal dan wakaf panennya juga ada seperti itu. Jangan sampai nanti kita lupa menjelaskan, nanti menjadi bumerang kita, kok ada wakafnya gitu ya. Nah itu jadi nanti malah jadi masalah. Makanya untuk khusus non muslim nanti akan kita jelaskan untuk wakafnya itu seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan sih yang non muslim itu beli di TTF gitu ya, dengan progres yang luar biasa bagus, sudah mulai panen, juga coupling ready stock gitu kan, dan ada program wakafnya gitu ya. Ini menjadi syiar kita, dakwah kita kepada yang non muslim, yang mudah-mudahan bisa sinergi malah gitu ya. Saya sih prasangka baik aja, kita positif bahwa mereka niatnya memang untuk membeli coupling untuk mungkin passive income ataupun sedang berkebun gitu ya, walaupun tidak tidak melihat sisi ukhrawinya gitu ya, wakafnya itu, tetapi dia ingin memiliki kebun couplingnya seperti itu gitu ya. Tapi tetap nanti di awal kita harus menjelaskan sedetilnya tentang wakaf itu supaya nanti di kemudian hari tidak ada masalah seperti itu, Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang mau sate maranginya? Bisa aja. Dan saya pas ada acara lagi. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kang Rahmat, apa kabar? Sudah lama nih. Alhamdulillah, sehat-sehat. Silakan. Mau tanya ini, kalau untuk TTF kan sebenarnya udah agak lama ya sebelum saya join di Kafpro kan udah ada tuh ya. Terus kan rencana kan mau ada pesantren tahfiz itu gitu. Nah, untuk kondisi sekarang itu udah ada belum ya pesantrennya? Oh masih belum gitu. Ya, udah itu aja Pak. Ya. Itu dulu, nanti nyambung. Ya, memang kemarin sesuai dengan kita survei dan kita tanya jawab dengan owner dari Karyaland Kang Anggi bahwa taman tahfiz gitu ya, lokasi untuk pembangunannya itu memang belum ada saat ini, tetapi peruntukan tanahnya ini sudah ada gitu ya. Tetapi saat ini lokasi dana yang sudah masuk, pembeli coupling yang sudah membeli coupling di TTF ini, dananya tersebut yang potongan 1 juta gitu ya, 1 juta tunai yang disisihkan dari developer itu untuk pondok pesantren tahfiz Firdaus, pondok pesantren tahfiz di luar gitu. Jadi memang saat ini belum ada bangunan gitu, Taman Tahfiz Firdaus yang memang diperuntukkan untuk anak-anak lingkungan sekitar TTF gitu ya. Karena memang belum dibangun oleh developer. Nanti saat ini developer ini sedang fokus kepada perapihan coupling jalan, dan tadi siang gitu, saya juga udah konfirmasi kepada Kang Reza agar dibenahi, diperbaiki jalan coupling menuju dari pintu gerbang sampai ke ujung gitu ya. Itu rumput-rumputnya tolong dirapihin kata saya juga, dan juga pintu masuk gerbang sampai saung yang kemarin kita diskusi dengan Kang Anggi itu tolong dikasih sirtup atau batu split supaya tidak becek saat musim hujan,
dan buyer tidak mengeluh gitu ya. Dan juga bentuk jalan couplingnya itu saya minta juga supaya dirapikan gitu ya. Dirapikan maksudnya dengan tukang punya agar kelihatan gitu jalan couplingnya dari saung pertama sampai saung ujung itu kan masih ada sedikit agak berantakan. Jadi saya tadi siang udah saya japri Kang Reza, nanti akan disampaikan ke manajemen, jadi mungkin Kang Anggi sebagai yang memberikan keputusan seperti apa. Kemarin sih jawaban saya sebenarnya waktu di lokasi sudah bertanya kepada Kang Anggi, jalan coupling memang ada tujuan untuk ATV gitu ya, untuk trek jalur ATV, tetapi itu ada kemungkinan juga nanti akan dirapikan gitu, karena memang itu menjadi daya tarik gitu ya. Kalau kebentuk jalan couplingnya, minimal jalan utama coupling itu udah kebentuk, udah bagus gitu ya, para buyer gitu ya, para cabui juga survei lokasinya lebih ini bagus gitu ya. Jadi nggak walaupun memang progres di kebunnya itu luar biasa gitu ya, sudah panen, tapi paling tidak di jalan couplingnya supaya nyaman parkir mobilnya. Dikhawatirkan nanti besok teman-teman bawa cabui survei ke lokasi, 5 orang, 5 rombongan, 5 mobil, apa 10 mobil ke lokasi gitu ya, tidak muat begitu. Makanya paling enggak nanti dikasih sirtu atau batu split supaya jejak gitu jalannya, tidak becek. Kemarin kan memang masih tanah gitu ya. Karena memang kalau di konsep kebun sebenarnya di mana-mana sebenarnya yang sudah saya pelajari dan sudah saya alami gitu ya, di coupling kebun memang tidak boleh dicor beton ataupun di aspal gitu ya, karena zona hijau bukan zona kuning ya. Kalau zona kuning itu boleh, karena kan zona kuning pun nanti ada perizinannya, ada PP1, ada PP2, ada PP3. Nah, teman-teman harus tahu juga nih. Nah, PP1 itu wilayahnya mana aja, PP2 itu wilayahnya mana aja, PP3 wilayahnya mana aja. Nah, kayak kita nih di Cikarang ini namanya PP1. PP1 itu pemukiman padat penduduk. Jadi di sini sangat padat penduduk, jadi PP1. Nah, mungkin sekitar kayak di perbatasan Jonggol dengan Cibarusah itu PP2 gitu. Nah, sekitar Jonggol, Cariu dan Tanjung Sari itu PP3 misalnya. Kemungkinan pemadatan penduduk tingkatnya rendah, jadi jarang-jarang gitu. Penduduknya jarang-jarang seperti itu. Kayak di Nuansa itu PP3. Kayak di Granada itu PP3. Seperti itu. Jadi perizinannya di PPT-nya gitu. Jadi teman-teman juga harus belajar nanti ya sedikit banyaknya lah tentang legalitas dan perizinan. Supaya nanti ketika buyer atau cabui bertanya itu paling tidak bisa tahu itu sedikit gitu ya dari yang kita tahu itu. Jadi gitu Kang Rahmat. Jadi tadi siang pun saya sudah pesankan kepada Kang Reza selaku penanggung jawab di lokasi TTF agar diperbagus lagi jalan couplingnya supaya nanti pas saat buyer ke lokasi disurvei. Dan saat ini saya juga belum bertanya tentang bangunan tahfiznya gitu ya. Sementara dari developer itu mengalokasikan dana tersebut yang disisihkan 1 juta itu untuk ke pondok pesantren tahfiz juga, seperti itu saat ini. Mungkin nanti jawabannya seperti itu karena memang taman tahfiz bangunan tahfiznya belum terbangun saat ini, tapi tanah peruntukannya sudah ada gitu. Tanah peruntukannya sudah ada. Mungkin gitu Kang Rahmat ya. Kalau dari side plan-nya kan memang udah ada ya buat lokasi pesantrennya kan. Ya. Gitu ya. Berarti bisa disimpulkan mungkin nunggu semuanya laku dulu atau mungkin separohnya gitu ya buat pembangunannya kali ya. Kemungkinan seperti itu kali ya. Ya. Jadi memang itu kan progres ya, berjalan ya. Jadi setiap fasilitas itu progres berjalan. Seperti coupling Nuansa misalkan, dia dalam fasilitasnya itu ada coffee shop. Saat ini baru 60%. Jadi di situ dia ada coffee shop, ada masjid, ada kolam renang, ada parkir mobil, gitu kan. Ada villa penginapan, sampai yang menginap. Tapi yang baru jalan cornya udah jadi semuanya Nuansa. Tapi yang baru realisasi baru coffee shopnya aja. Coffee shopnya aja baru 60% gitu. Padahal yang dijanjikan oleh Nuansa itu ada 5. Kolam renang, masjid, villa,
villa penginapan dengan parkir mobil. Gitu. Jadi itu progres yang berjalan seperti itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan ini nanti akan saya tanyakan juga kepada developer agar rumah tahfiznya agar juga cepat direalisasikan agar terwujud gitu ya bangunan tahfiz untuk anak-anak lingkungan sekitar. Jadi gue udah tanya sih sama Kang Reja, jadi ditambahkan sama kayak pertanyaan Kang Rahmat, itu apa dilaku dulu atau bagaimana sih? Ya. Pertama, pembangunan taman tahfiz pembangunan atau pesantren itu kan apa namanya? Rencana awalnya itu emang rencananya kan membangun pesantren gitu. Nah, tapi intinya gini. Jadi Taman Tahfiz Firdaus itu lebih kepada mewakafkan 2.200 meternya ke Taman Quran Foundation atau Yataki. Jadi bagaimana pembangunannya atau kepada pembangunannya taman pesantren itu lebih ke si yayasan Yataki tersebut. Jadi bukan ke Taman Tahfiz Firdaus gitu. Jadi Taman Tahfiz Firdaus juga udah masih gitu. Ibaratnya gini, kita punya tanah wakaf nih yang kelola kayak misalnya Pasum gitu kan ya. Yang kelola warga sini. Jadi terserah warga sini yang mau bangun siapa. Jadi bukan kewajiban siapa namanya? Developer untuk membangun itu, tapi dia sudah diwakafkan ke yayasan Yataki itu. Gitu. Mengenai progresnya bagaimana bagaimana si yayasan itu membangunnya. Gitu. Jadi untuk saat ini emang belum ada rencana dibangun, tapi tanah wakafnya sudah diwakafkan. Nanti seperti itu. Jadi kembali kepada itunya. Yatakinya ada nanti di lokasi kantor pusatnya di Bogor di Yataki itu. Jadi nanti bagaimana Yataki itu memprogresnya, ya itu terserah yayasannya. Jadi yang pasti goal dari project Taman Tahfiz Firdaus, goal projectnya sebenarnya sudah diwakafkan. Dan siapa namanya? Si buyer pun juga sudah beramal di situ karena sudah diwakafkan oleh yayasan itu. Jadi seperti itu sih. Jadi bukan ini kapan sih mau dibangunnya? Ya, itu tergantung dari yayasannya. Dan emang pasti dibantu juga sama manajemen dari TTF-nya. Seperti itu sih saat ini yang kita tahu. Begitu. Silakan. Paling nggak lebih clear sih Pak Ihsan ya. Karena kalau yang awal-awal sebelum ada ini kan pikiran saya gitu ya, ketika akan dibangun pesantren di sana gitu kan. Jadi pikiran saya tuh berarti mungkin nanti akan ada pesantren di situ gitu. Jadi kalau seperti ini kan kita sebagai marketing juga jelasinnya bisa lebih inilah, nggak nanti akhirnya jadi kayak istilahnya ngebohongin buyer gitu ya, kalau gambaran yang awal itu gitu. Kalau kayak gini berarti memang ada diwakafkan 1 juta tadi ya ke yayasan untuk dibangun ya, itu urusannya yayasan bukan di developer gitu ya. Ya, emang tetap emang masih rencana di awal emang bangun pesantren, tapi progresnya lebih di si yayasannya bukan Taman Tahfiz Firdausnya. Itu mengenai konsepnya kan sudah ada, ini konsepnya mau dibangun pesantren atau pokoknya gimana yayasan Yataki itulah. Di landing page ada websitenya, ada linknya di sana. Jadi bisa nanti, jadi bukan developer yang berjanji membangun ini, tapi lebih. Jadi kan gini, untuk pengelolaan kebun tim IPB, pengelolaan pesantren itu yayasan Yatakinya seperti itu. Jadi nggak wakafnya mah udah terjadi, maksudnya udah emang diwakafkan ke sana. Nah, kalau pembangunannya itu bagaimana yayasan itu, lihat perkembangannya seperti apa. Apakah nanti ada donatur lagi? Itu kan membangun itu kan bukan dari dana dana dari Taman Tahfiz Firdaus, tapi dia ini tanahnya sudah diwakafkan. Seperti itu. Emang mau dibangun seperti itu, rencananya begitu. Masih sampai konsep awal seperti itu, nggak akan berubah. Gitu. Jadi nanti bukan nanti tanahnya mau dijadiin apa-apa lagi, tetap jadiin pesantren atau taman Quran seperti itu. Gitu kan. Oke, siap Pak. Clear insya Allah.
Ya, jadi nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi kepada developer untuk realisasi bangunan tahfiznya, itu dalam jangka waktu kapan gitu ya. Karena memang dengan proyeknya ini kan taman tahfiz gitu ya, taman tahfiz Firdaus. Jadi paling tidak di lokasi ada bangunan tahfiznya, ada gurunya, mungkin ada santrinya, gitu. Nanti kita nanya lebih lanjut kepada developer gitu ya, untuk realisasi bangunannya bisa berjalannya kapan, progresnya bisa berjalan. Gitu. Yang mudah-mudahan nanti memang nanti kan dilihat dari itu kan membutuhkan bukan hanya bangunan itu. Kalau saya tahu itu berarti kan kalau taman tahfiz itu ada kelas-kelasnya gitu ya, dan memang apalagi kalau ditambah masjid berarti itu tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu ya, tidak sedikit gitu ya. Jadi bisa jadi hampir 1 M gitu ya. Sedangkan dari satu coupling saja dialokasikan untuk satu coupling itu 1 juta gitu. Misalkan sekarang yang sudah terjual itu 200 coupling lebih, berarti ada 200 juta gitu ya. Yang saat ini dikelola oleh Yayasan Yataki gitu ya. Disalurkan ke Yayasan Yataki, dan memang nanti untuk lanjutnya kita tanya ke developer. Dan memang kalau misalkan dari desainnya, misalkan taman tahfiz itu lebih bangunannya lebih kelas-kelasnya banyak begitu ya, itu memang membutuhkan dana banyak gitu ya. Itu akan menjadi dari developer bagaimana untuk mewujudkan taman tahfiz itu ya. Berarti kan ada tambahan-tambahan dari developer untuk bisa realisasi bangunan tersebut. Kalau misalkan cuma hanya sekedar satu kelas, 2 kelas gitu ya, cuman hanya rumah gitu ya, 200 juta pun cukup, 300 juta cukup. Tetapi kalau ditambah dengan fasilitas yang lain seperti pondok pesantren itu sepertinya kurang, 1 M pun kurang gitu ya. Masjid aja bisa 500 juta gitu ya. Tapi ditambah kelas-kelas, misalkan ada 5 kelas gitu, 5 kelas itu 500 juta aja nggak cukup. Kalau saya itu ya lihat budgetnya itu ya. Paling tidak itu nanti saya pastikan lagi kepada developer gitu ya, untuk progresnya kira-kira kapan terlaksana, kapan berjalan. Mungkin itu, Kang. Ini misalkan ada cabuy ingin survei, kan kita tim marketing juga yang saya tahu menyerahkan ke tim developer untuk mendampingin survei di sana. Itu saya pernah lihat janjian survei itu sudah diberitahu minimal 2 hari sebelumnya. Itu tolong dijelaskan lagi, Pak. Oh, janjian survei. Ya. Home survei. Nanti ketika nanti teman-teman ada cabuy yang mau survei gitu ya, minggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, ataupun mendadak gitu, mendadak survei itu bisa semuanya. Ya memang baiknya step langkah-langkahnya, prosedurnya itu kita buatkan form survei, kita share kepada cabuy untuk mengisi form survei, biasanya nama, alamatnya di mana gitu kan, terus berangkat jam berapa, tanggal berapa berangkatnya gitu. Nah, nanti baru kita kirimkan ke agensi nanti konfirmasi ke developer bahwa nanti hari Sabtu, misalkan hari Sabtu ada yang survei lokasi gitu ya. Ini fleksibel saja sebenarnya, tidak harus H-2 gitu ya. Kalau misalkan memang jauh-jauh hari dia sudah bilang survei, hari Senin dia bilang survei, mau survei lokasi hari Sabtu, nah bisa kita buatkan form surveinya. Tetapi ketika dadakan tidak apa begitu. Tidak apa, nanti saya tetap konfirmasi, saya dengan Pak Ihsan bisa konfirmasi ke developer bahwa nanti ada dadakan hari ini mau survei lokasi seperti itu. Atas nama Bapak Bambang misalkan mau survei lokasi, bisa. Jadi itu fleksibel aja sebenarnya
Home Survey itu untuk perapihan data aja Pak, perapihan data. Ya, jadi nggak harus min 2 gitu. Nggak. Jadi yang pertama itu kan kantor juga lagi dibuat. Nanti katanya ada yang standby office di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sekenalan juga sama namanya Kang Bagus. Kang Bagus itu bukan orang lokal sana, tapi dia adalah pekerja dari Syariah Institute yang sudah homestay di sana, tinggal di sana. Dia yang ngurusin masalah kebun gitu di sana. Dan dia emang basicnya juga marketing gitu. Basicnya juga marketing. Jadi jangan khawatir di sana nggak ada orang, ada setiap hari. Karena progres tetap berjalan. Kemarin kan kita kesana aja lagi pada mupuk, lagi pada nyiram-nyiram ini gitu kan, nyiram-nyiram pohon, mangkas, terus ada katanya ada bibit pohon yang rusak, mereka langsung obatin. Jadi di sana sudah ada namanya Kang Bagus yang standby. Jadi kalaupun dadakan sejam berikutnya, sejam atau bentar lagi saya nyampe 2 jam lagi, itu bisa dihandle, tenang aja. Jadi tinggal Pak Ismara info ke grup atau Japri Pak Jaya, Japri saya, tinggal kasih aja namanya, kasih link maps-nya, nanti di sana juga sudah siap bertemu orangnya. Itu Pak Ismara. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi teman-teman terkait dengan proyek Taman Tafis Firdaus? Silakan. Jadi Zoom meeting ini saya informasikan kembali akan proyek-proyek yang sedang kita bahas atau proyek yang lainnya. Jadi ini mungkin nggak akan terus dilepas, lihat Telegram, kita terus diskusikan, jadi teman-teman kita suapin lah bahasanya di proyek-proyek yang ada. Bawah masih di deretan yang biru. Lihat. Sama namanya. Saya mau ini aja, nuansa, saya mau Taman Tafis, saya mau Utopia, itu mau semuanya borongan silakan. Jadi kita untuk siap memfasilitasi apapun keinginan dari teman-teman. Silakan, ada pertanyaan kembali. Pak Leo, ada yang mau ditanyain Pak Leo? Ya itu Pak Hasan. Ya. Yang dari apa itu kebun itu berarti udah tertanam semua ya itu pohonnya ya? Sudah, jadi ini coupling ready stock tadi ke saling konten ya dari Kang Isan bahwa coupling Taman Tafis Firdaus itu coupling ready stock. Sudah ditanam 7 jambu kristal, bibit jambu kristal, dan 2 pohon duren montong ya. Jadi sudah ditanam Pak ya, ditanam. Jadi nanti buyer atau cabui Valeo jika survei lokasi mau di blok itu, jadi udah ada tanamannya. Bahkan bisa jadi pohon jambu kristalnya itu sudah berbuah, sudah hidup berbuah ya. Karena memang jambu kristal itu pohonnya pendek aja sudah berbuah, gitu ya. Sudah berbuah. Gitu ya. Apalagi tambah ini baru tahun pertama, tahun kedua nanti bisa panen lebih banyak. Berarti kan cabang semakin banyak, buahnya pun semakin banyak. Ini cabangnya nggak seberapa, tapi nanti semakin tinggi, cabang semakin banyak, buahnya pun semakin banyak. Seperti itu Pak. Oke ya. Karena tadi status pagi-pagi tadi banyak yang nanya gitu juga. Wih, mantap. Jadi sudah tertanam berapa tadi? 2.300. 2.300 pohon jambu, 300 durian. Nah, jadi itu sudah tertanam, tinggal tunjuk mau di mana aslinya, di dekat mana, di mana. Oh ya, oke. Jadi segmen ini beda dengan kafling siap bangun kayak seperti nuansa alam. Jadi ini segmennya orang yang senang kebun gitu kan. Senang kebun. Jadi gini loh. Makan apa ya? Bawa buah, misalnya kita beli pisang atau jambu kristal, terus kita main ke rumah saudara. Oh ini bawa buah gitu. Pohon jambu, bawa jambu dari mana Pak? Ini pasti orang biasa kita beli. Nah tapi ini dari mana? Dari kebun sendiri. Nah itu kayak bangga gitu. Jadi kita saling kalau misalnya
oh jadi punya pohon jambu Pak? Iya ada di Purwakarta. Nah itu biasanya buyer tuh terasa lebih bangga lah dengan mempunyai kafling seperti itu. Jadi kebun lah. Jadi emang ada senang sih orang yang senang. Segmennya beda-beda. Nggak harus dia bangun villa mulu gitu. Nah ini kita tawarkan ke teman-teman. Kali aja cabutnya nggak senang dengan suasana villa, pengen bangun villa itu dia pengen punya kebun. Nah inilah tempat untuk proyek ini untuk segmen mereka seperti itu, Pak Leo. Oh siap Pak Guru ya. Oke. Silakan. Silakan. Kalau batas antar kafling itu pakai apa ya Pak ya? Ya. Maksudnya gini, kalau saya mungkin ada juga mungkin ya Cabuy mungkin yang akan tanya gitu. Itu batasnya pakai apa? Terus kalau misalnya dia udah berbuah, terus keamanan buat pohonnya dia tuh kayak gimana gitu. Nah itu gimana tuh buat batasnya? Atau saya nggak paham. Batasan mana? Batas antar kafling orang gitu loh Pak. Kan dia misal beli kan 70 juta tuh per 100 meter ya? Ya betul. Kalau misalnya kayak yang di kafling yang siap bangun kan dia bisa bangun pagar sendiri gitu kan. Nah kalau yang di sini apa bisa dibangun pagar sendiri juga atau gimana, atau diblongin begitu aja gitu loh Pak? Saat ini memang belum ada request dari pembeli kapling ya untuk kaplingnya itu dipagar gitu ya. Seandainya ada gitu ya mungkin akan dibuatkan gitu. Karena memang ada aturan untuk zona hijau tidak boleh dipondasi begitu kan, tidak boleh pondasi keliling misalnya. Kalau mungkin pagar kayu mungkin diperbolehkan. Artinya batasan untuk dia bisa menikmati kaplingnya sendiri, pemilik kapling bisa menikmati kaplingnya sendiri, pengen dibangun saung di situ nggak masalah sebenarnya. Apalagi sekarang ada tawaran dari developer untuk bisa request kabin itu kayak saung tapi ada kamarnya gitu. Jadi dia tidak dipondasi dicor beton gitu ya untuk tiang-tiangnya, tapi hanya dudukan saja, dudukan tiang kabin seperti itu. Jadi saya pun belum menanya kenapa tidak ada coupling yang dipagar atau pembatas-pembatas. Saat ini memang request saya kepada developer yaitu diperbagus untuk jalan couplingnya gitu ya, supaya kelihatan bentuk couplingnya. Ini batasan blok A, ini batasan blok B, ini batasan blok C, seperti itu. Saya pengennya seperti itu supaya bisa kita nunjuknya enak gitu, nunjuknya di blok A ini, blok B ini, blok C ini, nah, seperti itu. Untuk internal untuk pemilik coupling saat ini memang kalau yang terlihat di lokasi tidak ada pagar kayu gitu ya, karena mungkin tidak ada request gitu, tetapi nama bloknya sudah ada, blok B5 blok A10 itu sudah ada semua, tiang-tiangnya sudah ada, pelang-pelangnya sudah ada gitu. Kalau pojok-pojok couplingnya tuh ada tandanya juga Pak? Ada bambu. Ada bambu. Jadi nomor coupling ada, luas dimensinya kan 5 kali berapa? 20 ya, 5 kali 20 itu ada bambu. Kemarin saya juga nanya ini bambu. Seperti itu. Jadi ya kebun gitu. Bukan coupling siap bangun, kebun. Jadi emang cukup dengan bambu seperti itu. Kalau masalah pagar ini emang belum ada sih. Di sana kan sudah ada. Tapi kan kalau buyer pasti kan dia juga akan berpikir kan batasannya tanah saya mana gitu loh. Kan dia beli, pasti akan ada pertanyaan seperti itu kayaknya ya Pak ya. Ya. Nggak mungkin juga dia beli coupling sekian terus batasannya mana dia bingung sendiri. Terus misalnya batasannya pakai bambu itu nanti lepas atau gimana bambunya kayak gitu kan. Maksudnya juga harus sudah diantisipasi juga sih kali ya sama developernya. Nanti bisa kita tanyakan apakah batas couplingnya itu bisa diperjelas gitu ya. Nanti kita bisa tanya. Ya memang kalau sudah ada jalan couplingnya kan di set plan pun sudah terlihat ya. Kalau ada jalan ke sini berarti batasannya. Sama kayak di coupling siap bangun atau coupling yang lainnya, proyek yang lainnya.
jalan-jalannya itu kan pasti ada gitu ya, jalur jalannya. Memang kemarin saya request kepada developer untuk diperbaiki untuk jalan kaplingnya agar di sirtu, tambahan sirtu lah supaya tidak rumput-rumputnya itu tidak menjalar ke jalan kapling. Kalau ada sirtunya paling enggak dia tertahan oleh sirtu gitu ya. Jadi kita bisa bisa trek berjalan ke kapling tersebut dengan sesuai jalan kaplingnya seperti itu. Itu kan ada. Kalau Kang Rahmat lihat di set plan-nya itu kan abu-abu itu jalan kaplingnya. Memang seharusnya sudah ada gitu di lokasi gitu supaya kita bisa ini yang mana sih jalannya gitu. Ini kita lewat lewat kapling apa lewat jalan kaplingnya gitu. Jadi belum terlihat. Jadi ya kalau misalnya survei nih bawa cabui survei itu kan tadi jalannya aja masih bingung gitu kan lah, gimana lagi sama batasannya. Itu sih saya agak-agak ini saya juga udah peka ke situ. Tanyakan ke developer seperti itu. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal, kita nanti marketing itu harus mengantarkan cabui kita kepada sesuai kapling yang dia minta, kapling yang dia beli gitu ya. Jadi sampai nanti ini lewat mana kita ya, mau ke blok C17 misalnya gitu ya. Jadi jalan kapling mana? Nah, makanya itu menjadi pertanyaan saya kepada developer gitu ya. Waktu di lokasi ataupun tadi siang saya sudah bertanya kepada developer agar diperbaiki jalan kaplingnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya sambil progres berjalan nanti saya follow up terus untuk realisasi supaya kaplingnya lebih bagus lagi ya, gitu. Dia enak dilihat lagi gitu karena ada jalan kapling. Penting itu juga. Oke, silakan ada lagi selain mau tanya apapun, diskusi apapun. Tidak TTF juga bisa, dan yang lain juga bisa, diskusi apapun bisa, silakan. Itu tadi skema. Sorry. Mana duluan? Pak Ismara. Silakan. Itu untuk skema pembayaran kan tadi sampai maksimal setahun tuh. Nah itu misalkan ada cabu yang melakukan skema pembayaran sampai setahun itu, fee buat marketingnya yang 10% itu tetap dilakukan di bulan pertama atau nunggu lunas dulu? Jadi kalau nunggu lunas dulu marketingnya nggak makan Pak itu. Jadi booking sesuai dengan skemanya. Jadi seperti proyek-proyek yang lain, misalkan booking hari ini 7 hari ke depan itu masuk DP sudah masuk gitu ya dari pembeli kaplingnya. Insya Allah secepatnya kita proses untuk pencairan marketing. Jadi nggak nunggu sampai lunas 12 bulan. Lama marketing misalnya kemalan dengan marketing sih nggak bisa makan. komisinya cicil juga Pak Faiz. Minta agensi, Pak. Cicil juga komisinya. Ya, tujuan kita kan itu duit. Fulus. Mantap Pak Is. Kita itu harus kritis sama seperti ini gitu. Jadi ini kan motivasi juga, strong way juga. Jadi kita harus kritis. Jadi gini Pak Ismara. Kalau skema cicilan ya, itu nanti pencairannya berdasarkan dana yang masuk gitu. Jadi ada berapa persennya. Misalnya sudah masuk 30%, berarti pencairannya 30%. Gitu. Yang pasti kalau dana sudah masuk ya, dana sudah masuk sesuai dengan budgetnya, itu bisa dicairkan. Dan pencairan itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oh, gitu. Di Kafro bisa dicairkan nanti ke developernya, jadi sebulan 2 kali. Nah, Mama lagi Zoom gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pak Iwan tadi ya? Pak Iwan. Kita mau nanya tadi Pak Leo, bentar habis Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Udah Pak Iwan dulu aja, Pak. Ya, saya cuma mau menambahkan aja.
bahwa yang Pak Rahmat ya tadi bicara itu kan takut mungkin hasil panennya kali tertukar. Karena sebenarnya skema panennya itu kan dijadikan satu semua, baru nanti setelah penjualannya baru dibagi rata. Iya, gitu Ya, Pak. jadi apa namanya tidak perlu pagar pembatas. Sebenarnya itu sudah ada identifikasi bahwa lokasi coupling itu sudah ada ininya, sudah ada identifikasinya. Jadi untuk masalah keamanan pohonnya itu sebenarnya sudah dijaga oleh developer yang di awal sudah dibicarakan dengan apa namanya perjanjian kerjasamanya, dan yang perlu diingat itu bahwa hasil panennya nanti akan dibagi rata. Begitu. Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi memang untuk pembagiannya itu kemarin informasi dari dokter, jadi akumulasi dari semua pemilik coupling gitu ya, nanti dibagi rata supaya tidak ada kesannya coupling saya itu tidak berbuah gitu ya. Tidak, coupling saya itu kena hama, coupling saya itu tidak ada panen, tidak berbuah jambu kristalnya. Makanya saat ini yang couplingnya sudah terjual, sudah terbeli, itu ditotalin semuanya, jadi hasil panennya itu ditimbang, nilainya berapa, nominalnya berapa. Misalkan ada 200 pembeli saat ini gitu ya. Jadi misalkan sekali panen ini 1 bulan sekali kita panen, dihitung sama developer, bulan kedua, bulan 3 sampai bulan ke-12 itu ditimbang hasil panen jambu kristalnya gitu ya. Ditotalin hasilnya berapa kilo, berapa kintal, apa ton gitu ya. Nanti hasilnya itu nominal uangnya berapa dibagikan kepada jumlah 200 pemilik coupling. Jadi tidak ada bahasanya coupling saya tidak berbuah gitu. Walaupun satu coupling itu ada yang buahnya ada yang apa namanya itu kena hama atau ini, jadi tidak seperti itu. Tadi Pak sebutkan. Dan tadi yang berkaitan dengan pagar keliling, mungkin bisa jadi gitu pemilik coupling itu ingin menikmati couplingnya sendiri gitu ya, ingin menikmati itu, tetapi yang tadi saya sebutkan tidak boleh dipondasi sehingga petugas lapangan tidak bisa masuk ke dalam coupling pemilik kebun, pemilik couplingnya gitu ya. Jadi harus welcome, harus terbuka, pagarnya itu hanya kayu saja dan bisa dibuka supaya nanti perawatan pemupukan itu tetap dilakukan oleh orang lapangan seperti itu. Walaupun misalkan dia pengen bikin saung gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Ingin menikmati tanahnya sendiri gitu, jadi situ ingin bersantai-santai gitu ya. Sebab kan di lokasi memang saung takutnya rebutan di situ, mau bersantai di saung yang umum yang di atas kemarin kita berfoto-foto, itu ada orang ya dia bisa menikmati couplingnya sendiri, itu nggak masalah. Sebatas itu tidak ada cor beton atau fondasi, mungkin seperti itu. Bisa dipahami ya, Pak Rahmat ya? Bisa. Kalau konsepnya ada nggak sih Pak? Maksudnya dari developer itu konsep pembagiannya tadi. Kalau saya kayak masih agak meraba-raba. Tadi kan dikumpulin kan, terus dibagi-bagi gitu setiap bulan misalnya. Saya masih agak-agak, maksudnya beda aja sama yang tadi Pak DJ bilang kan, apa Pak Isa tadi bilang ya, oh saya dapat buah nih dari tanah, dari coupling saya, dari kebun saya gitu kan. Jadi saya pola pikirnya beda gitu loh. Saya pikir oh satu coupling gitu ada pohonnya gitu kan, dia bisa ngambil buahnya dari situ. Sementara itu kalau tadi penjelasan dari Pak Ehwan kan beda lagi tuh Pak gitu. Ada nggak sih Pak mungkin apa ya kayak konsep yang dari developernya itu yang kita tuh benar-benar bisa jelas banget gitu loh Pak ngejelasin ke cabuynya gitu loh Pak. Kalau kayak gini jujur saya masih kayak agak meraba-raba juga jadinya gitu loh. Belum clear banget untuk. Jadi itu jadi penjelasan dari developer kemarin sudah jelas ya. Jadi hasil panen semua coupling itu dikumpulkan. Nah, jadi hasil panen
semua coupling yang saat ini terbeli oleh buyer itu dikumpulkan. Misalkan ada satu buyer itu dia beli 5 coupling misalkan gitu ya. Ada satu buyer satu coupling. Misalkan dari akumulasi total dari hasil panen itu misalkan ada 1 ton. Ada 1 ton. Itu nanti proporsional ngasihnya. Misalkan dibagi 200, 1 ton itu misalkan taruh misalkan 1 miliar misal ini ya. 1 miliar dibagi 200 pemilik coupling gitu ya. Nanti proporsional hasilnya, rata semua. Jadi yang pemilik 5 coupling itu tetap jatah 5 dapat 5 pembagian itu. Yang satu coupling dapat uangnya ya Pak, dapatnya ya. Uangnya. Uang hasil penjualannya ya. Ya, jadi hasil panennya misalkan tiap bulan, tetapi pembagiannya setiap tahun. Pembagian keuntungan profitnya, pasif income-nya itu setiap tahun dibagikannya. Seperti itu. Jadi bukan setiap bulan. Bisa baca di mana ya Pak untuk yang penjelasan ini Pak? Ada di Telegram ya? Ada rekapannya dari developer dan juga maksud saya penjelasan bahwa nanti dia akan dibagi setiap tahun segala macam, itu ada nggak penjelasannya di Telegram? Ada di akadnya nanti. Di akadnya dijelaskan. Di akadnya Pak. Di akadnya akad dan AJB-nya. Di situ akan dijelaskan. MOU kerjasama namanya. Jadi MOU kerjasamanya atau MOU pengelolaannya adalah berupa itu bahasanya tinggal apa ya, udah diurusin Pak gitu. Nanti itu lebih kepada developer dengan siapa? Buyer. Nah, kita bagaimana menjelasinnya? Kita menjelasin secara garis besar bahwasanya ada sebuah MOU dari developer Pak Bu gitu kan. Nanti coupling kebunnya saat ini dikelola bersama dan dibagi secara proporsional gitu. Kalau ibu mau metik dari kebun sendiri itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah di MOU-kan. Jadi passive income di akhir tahun akan dibagikan. Kalau mau ke sana ngerasain pas panen bisa Pak? Bisa. Itu minimal dapat berapa kemarin sih? 2 kilo ya? 2 kilo. Jadi gini Pak, jadi setiap minggu itu panen. Setiap minggu panen. Si buyer bisa nggak nikmatin dari kebunnya sendiri? Nah, karena kebun itu semua dibarengin, gitu. Dari kebun sendiri bisanya menikmati yang disediakan itu sekitar 2 kilo. Kalau tadi saya bilang, saya bawa dari kebun saya sendiri nih, gitu. Itu hasil dari barengan panen bareng, bukan panen per coupling, gitu. Panen bareng. Nanti kalau udah di luar dari 2 kilo, memang bayar ke sana ada yang sudah terjadi Pak. Jadi dia datang ke sana dikasih gratis 2 kilo, gitu. Kalau nggak salah ya 2 kilo kemarin. Kalau dia mau beli bawa lebih, dia membeli karena dia nggak bisa asal main metik sendiri. Kenapa? Karena tadi MOU sudah diberlakukan passive income bersama-sama. Jadi pengelolaan, jadi pembagian sekian, wakaf sekian, gitu. Jadi dari bagaimana buyer harus mengerti nggak bisa ngambil buahnya, itu tadi ketemu nanti dijelaskan skemanya. Jadi tambahan jadi Kang Rahmat sama seperti Granada Land gitu ya. Coupling hidroponik kan nggak bisa ngambil sendiri. Nggak bisa itu. Mau ngambil melon kirana, mau ngambil pakcoy, selada nggak bisa. Iya. Jadi hasil kebunnya berkurang. Iya, passive income berkurang. Kan apalagi kemarin aja Kapro beli Pak. Di Granada beli. itu kan takaran untuk pipa-pipanya itu udah ada, lubang-lubangnya itu udah terukur sama ininya, sama apa namanya itu yang ngurusnya gitu. Jadi nanti hasilnya maksimalnya berapa itu ketahuan. Karena kan hidroponik kan memang udah ketahuan kebanding bertanam di kebun ya. Kalau hidroponik itu lebih terukur gitu ya. Karena memang kalau dari sama di Granada itu kan sama dia kerjasama dengan IPB juga sama seperti itu. Jadi tidak boleh dipetik oleh pemilik kebun, dia bisa menikmati tapi ya nanti hasilnya nanti passive income-nya itu diberikan akhir tahun. Walaupun panennya per 2 bulan, 3 bulan di Granada Land, tapi pada dasarnya dibagikan keuntungan profitnya itu di akhir tahun.
Tinggal kita bagaimana nanti menjelaskan kepada Cabu ya, calon buyer. Seperti itu. Oke. Tadi yang 2 kilo itu per apa Pak? Per datang atau per bulan atau Apa panennya? kalau ya misalnya tadi ada buyer yang datang ke itu dia mau mengambil misalnya tadi kan didapat jatah 2 kilo ya tadi ya. Itu per datang atau per bulan Biasa bayar itu, bayarnya itu? panen itu per minggu. Ya per minggu. Per minggu. Jadi bayar itu kalau mau datang silakan gitu kan. Oh jadi bisa 2 kilo per minggu gitu? Bukan begitu juga, gimana ya sebutinnya, bukan 2 kilo per minggu. Dia mau datang terus mau nikmatin jambu, itu ada beberapa kilo yang nanti dibayarkan oleh si siapa? Buyer. Bukan, maksudnya dibayarkan dulu buat gratisnya itu di siapa? Si syariahnya gitu. Jadi lebih dari itu dia beli. Nanti saya tanyakan lagi deh ya. Jadi bukan setiap minggu 2 kilo. Tiap panen pasti datang ntar. Maaf ya Pak ya, agak jelimet saya nanya terlalu ribet Nggak banget, apa-apa, tapi kan memang bagus ini, Pak. agak khawatir ada dapat bayar-bayaran seperti itu gitu loh Pak. Kalau misalnya kayak di Granada kan mungkin sama gitu ya konsepnya di pengelolaannya gitu ya sama ada yang lola. Tapi kan kalau di Granada kan udah jelas tuh coupling-couplingnya ya kan, batas-batasnya ya kan. Apalagi hidroponik udah di apa namanya tuh, udah dipelur gitu kan. Nah kalau yang di sini kan tadi cuman dibatasin pakai bambu kayak gitu kan. Ya saya tapi sekarang udah lumayan jelas lah Pak. Insya Allah. Jadi kemarin kalau yang saya dapat dari developer itu, jika ada pemilik coupling yang ada kunjungan, itu yang sudah beli ya, kunjungan, itu tidak boleh metik tanamannya ya, buah pada saat di pohonnya. Tetapi developer itu menyediakan jambu kristal untuk pemilik coupling di situ. Tapi pemilik coupling beli ke developer. Yang masih dinyangkut buahnya masih di pohon itu tidak boleh dipetik. Nanti kan pembagian itu per akhir tahun. Jadi kalau misalkan pemilik coupling datang ke situ metik semua, hasil kebunnya berkurang jadinya seperti itu. Tapi pada saat kunjungan pemilik coupling itu bisa menikmati, sudah disediakan, sudah disediakan oleh developer 2 kilo lah. Jadi untuk spare untuk kalau ada kunjungan ke lokasi coupling. Bukan 2 kilo terus tiap minggu, bukan. Jadi jualan ntar Pak. Gini. Menjawab ke Pak Rahmat, nanti MOU-nya saya minta kita pelajarin gitu aja. Tapi kalau secara garis besar, jelaskan di lokasi, kita bisa mengerti itu gitu. Kalau dijelaskan lokasi, mungkin kita paham bahwasanya secara garis besar ini kebun bersama-sama, apapun hasilnya kita nikmatin bareng-bareng sesuai proporsional seperti itu. Yang mau datang nikmatin ada nih, silakan. Tapi bukan jadi peraturan 2 kilo per minggu, jangan disakletin itu, Pak. Itu pemikiran sendiri. Gitu. Nyobain aja. Bahasanya nyobain. Silakan nih nyobain nih hasil kebun kita. Bahasanya kan kebun kita, bukan kebun saya. Nah seperti itu. Lebih dari itu, mereka kan jual. Lebih dari itu dia membeli. Karena apa? Uangnya seperti kayak koperasi. Ya balik ke dia sendiri gitu, balik ke dia sendiri nantinya gitu. Jadi bukan panen setiap minggu, itu janji yang sangat nggak mungkin manusia bisa ngasih. Bapak nanti saya kasih semua coupling semua orang 2 kilo per minggu. Bukan begitu. Jadi jangan dijanjiin begitu. Mau nikmatin ada silakan. Itu dibayarin sama si syariat ini. Gini, yang masih menjadi kebingungan adalah MOU-nya. Mungkin bagus juga Kang Rahmat hanya itu. Jadi nanti kita minta contoh MOU yang sudah ada. Jadi ya nanti kita bisa kasih gambaran ke buyer gitu. Iya betul Pak. Kasih gambaran ke buyer. Aku tuh salah ngomong kan Pak. Itu dari awal udah ngomong macam-macam, ternyata MOU-nya beda gitu loh, karena kita nggak paham kan. Repot lagi nanti di urusan belakangan. Gini Kang, jadi kemarin itu juga emang
kekurangan dari marketing seperti kita adalah produk knowledge itu banyak yang belum kita tahu. Si Syariah sendiri mempunyai tim handling. Jadi mereka juga bilang kalau emang dapat cabuy, ya anggap diri kita sebagai hanya seperti CS. Kalau emang kita mau lebih jelasnya, kita kasih gambaran garis besar, kita bisa kasih. Tapi mengenai MOU, nanti bilang saya akan memberikan Bapak akses kepada manajernya langsung. Nanti bisa didiskusikan mau ketemu ke lokasi ataupun di ngobrol di online atau di WhatsApp. Jadi mereka juga udah siap. Kalau ada cabuinannya seperti itu, ya kita lempar aja ke saya, Kang, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kapasitas kita hanya seperti seorang marketing, dapat cabuy, nih silakan jelasin. Dia udah tertarik itu kan prospek, ya, prospek udah tertarik, tinggal closingnya atau dia mau lebih jelasnya, kita Pak, saya dibantu sama manajernya langsung nanti Bapak jelaskan. Udah seperti itu aja. Kalau nanti kita takut lalu salah ngomong lah bahasanya gitu. Jadi emang tim handlingnya sudah ada dan itu emang sudah terjadi beberapa kali dari buyer-buyer yang lain. Sebenarnya kita tinggal enak dapat cabuy yang tertarik gitu kan. Secara garis besar kita udah iniin. Lebih detail tim handling dari TTF sendiri yang akan menghubungi buyer kita. Begitu. Kayak Kang Hamad ya. Oke, berhubung sudah masuk 2 jam ini kita, waktu Zoom kita, jadi nanti yang apa namanya, ada pertanyaan lanjut ke grup, ya lanjut ke grup aja. Jadi emang banyak kita juga masih belum paham karena baru datang sekali ke sana. Nanti kita tanyakan lagi ke sana. Jadi kita list saja pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai terjawab di sini, karena keterbatasan dari sharing produk knowledge kita sendiri. Jadi kita tutup aja ya, kita tutup karena emang kita batasi 2 jam Zoom kita. Apabila kurangnya nanti kita lanjut ke grup. Dia mau nutup? Ya, silakan semuanya. Sudah. Ya mungkin saya berharap ya nanti tadi pertanyaan dari Kang Rahmat ataupun yang lainnya nanti kita perdalam lagi, kita tanya lagi kepada developer untuk memastikan bahwa penjelasan kita nanti kepada buyer itu jelas gitu. Jadi nggak ada yang samar, nggak ada yang membuat galau marketing sehingga setengah-setengah untuk menjelaskan. Ya nanti kita pastikan gitu valid untuk bisa dijawab semua pertanyaan yang teman-teman tanya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa menghasilkan gitu ya, bisa memahami proyek yang kita sedang garap ini. Saya berharap juga teman-teman bisa maksimal untuk beriklan karena memang peluangnya sangat banyak di TTF ini. Masih tersisa 90-an kapling lagi gitu ya. Dan tadi motivasinya luar biasa. Nanti kalau kapling kebun, kalau kapling kita jualan kapling itu kan berbeda dengan jualan rumah subsidi atau rumah itu ya. Kalau jualan kapling itu buyer itu bisa beli 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan kapling. Tapi kalau rumah hanya bisa beli rumah 1 gitu ya. Karena ada aturan main. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa closing bertubi-tubi dan semuanya bisa closing, saya berharap. Mungkin itu. Amin. Demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.